Oke, selamat pagi para mahasiswa. Kita akan mempelajari kembali ya, penerapan dari turunan. Setelah kita sudah mempelajari masa nilai ekstrim dan juga aturan L'Hopital, kita kali ini akan mempelajari penerapan turunan yang lain, yaitu untuk mencari nilai pendekatan atau hampiran dari suatu fungsi. Ya, di sini kita menyebutnya sebagai linearisasi dari fungsi. Mungkin contohnya seperti ini ya. Ya memang sekarang sudah ada banyak sekali perangkat untuk menghitung secara numerik gitu ya. Mungkin kalkulator sudah canggih gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya Anda harus mencoba menghitung, mengira-ngira di saat Anda tidak bisa menggunakan alat bantu. Misalnya berapakah akar dari 50 atau berapakah akar pangkat 3 dari 9. Ini merupakan nilai-nilai yang pastinya bukan merupakan bilangan rasional gitu ya. Kalaupun Anda buat bentuk desimalnya, pasti juga bentuknya bukan pola yang bagus ya, bahkan nggak berpola. Lalu bagaimana Anda bisa mengira-ngira gitu ya. Misalkan Anda sedang butuh untuk menghitung dengan cepat gitu ya, dan Anda mungkin juga nggak sedang membawa kalkulator, Anda tidak punya alat bantu yang lain gitu ya, tidak ada internet, kemudian juga tidak ada Excel dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana nih Anda bisa mengira-ngira ya, akar 50 itu berapa? Kalau yang kita tahu 49 ya, yang dekat ya, kan itu 7 ya, ada 49. Nah, berarti kan akar 50 ya mestinya sedikit lebih besar daripada 7 ya, 7, sedikit. Sedangkan kalau untuk akar pangkat 3 dari 9, mungkin yang paling dekat 8 ya. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Tapi 9 itu berapa ya, mestinya 2 kecil gitu ya. Nah, untuk mencari nilai hampirannya gitu ya, istilahnya tanpa menggunakan alat bantu hitung gitu ya, kita bisa menggunakan konsep dari turunan. Kita lihat di sini ya. Saya kembali ke definisi dari turunan, begitu ya. Turunan dari fungsi f di titik x, disimbolkan dengan f aksen x, itu adalah nilai limit dari fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h untuk h menuju ke 0. Ini sebenarnya adalah limit dari perubahan nilai fungsi dibagi perubahan nilai variabelnya untuk perubahan nilai variabel yang sangat kecil. Ya, ingat kembali ya, yang konsep seperti mencari kecepatan rata-rata menjadi kecepatan saat begitu ya, mirip dengan itu. Nah, di sini limit ya, artinya bentuk pembagian ini untuk hanya menuju 0, dia akan mendekati f aksen x. Nah, berarti saya bisa mengatakan untuk nilai h yang cukup kecil gitu ya, untuk nilai h yang cukup kecil, saya bisa mengatakan bahwa f aksen x ini nilainya mendekati fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, tanda sama dengan yang bergelombang ini itu menandakan mendekati ya. Artinya nilainya tidak sama, tapi ya kurang lebihnya sama lah. Kita sendiri juga seringkali melakukan pembulatan gitu ya. Misalkan ada barang di sebuah toko harganya 99.900, ya kita anggap saja itu sama aja dengan 100.000 gitu kan. Toh juga kalaupun dikembalikan 100 juga pakai buat apa gitu kan. Nah, itu namanya nilai hampiran gitu ya, aproksimasi ya, dan di sini kita bisa mengatakannya mendekati karena ini merupakan bentuk limit ya. Jadi mungkin fx plus h dengan fx dibagi h ini nilainya nggak sama persis dengan f aksen x, tapi kalau hanya cukup kecil mendekati 0 gitu ya, maka nilainya bisa dikatakan kurang lebih sama gitu ya. Ya, sebetulnya maksudnya h sangat mendekati 0 gitu ya, seperti itu ya. Kita bisa mengatakan seperti ini ya, nilainya kurang lebih sama. Ya, artinya dengan mempertimbangkan
kehampirsamaan ini, kita juga bisa menggunakan operasi aljabarnya ya. Jadi di sini berarti H dikali F aksen X ini kurang lebih juga akan sama dengan Fx tambah H dikurangi Fx. Kalau benda was, kemudian saya balik saja supaya lebih gampang. Berarti Fx tambah H ini akan mendekati Fx ditambah H dikali F aksen X. Ya, ini mungkin yang ya disebut juga dengan apa namanya, misalnya semacam bentuk linearisasi gitu ya. Karena di sini sebenarnya fungsi dalam H gitu ya, X-nya mungkin sudah fix, H-nya yang bisa berubah. Nah, ini dijadikan fungsi linear dalam H seperti itu. Dengan koefisien linearnya adalah F aksen X dan koefisien konstannya adalah Fx. Ya, jadi kita bisa mengira-ngira nilainya. Yang namanya juga pendekatan berarti tidak persis sama gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa mengira-ngira lah berapa nilainya. Oke, kita bisa gunakan rumus ini begitu ya. Nanti di mata kuliah metode numerik kalau Anda mengambil di semester atas, Anda juga akan menemukan berbagai macam metode untuk menentukan hampiran nilai fungsi. Yang mana tidak hanya menggunakan kalkulus, mungkin juga bisa menggunakan konsep matematika yang lain. Nah, kita coba lihat bagaimana penerapannya ya untuk menghitung akar 50 sama akar pangkat 3 dari 9. Nah, di sini tentu saja kita perlu mencari angka-angka yang ya kalau bisa bulat ya, gampang untuk dihitung. Karena kalau angkanya masih bentuk akar lagi ya percuma, sama saja gitu ya. Nah, di sini akar 50 ya. Ini kan sebetulnya akan sama dengan akar 49 tambah 1. Ya kan? Kenapa saya pilih 49? Karena itu adalah bilangan kuadrat sempurna yang paling dekat dengan 50. Ya misalnya itu adalah 53, 52, saya juga akan menggunakan 49 ya. 51 ya masih 50, 48, 51, 52. Saya juga masih bisa menggunakan 49. Nah, berarti di sini saya bisa memisahkan gitu ya. Saya bisa memisahkan. Saya menggunakan fungsinya Fx sama dengan akar X. Oh, mungkin yang akar pangkat dari 9 saya sudah baca ke bawah ya. Akar pangkat 3 dari 9 ya, ini supaya saya tidak lupa soalnya apa gitu ya. Nah, di sini misalkan saya mendefinisikan Fx sama dengan akar X. Nah, berarti kan sama aja saya ingin mencari akar dari X tambah H. X-nya 49, H-nya 1. Nah, di sini kalau Fx sama akar X, F aksen X jadi bagaimana? Nah, ini kan X pangkat setengah ya. Berarti F aksen X adalah setengah dikali X pangkat min setengah ya. Atau sama dengan 1/2 akar X ya. X pangkat setengah berarti akar dari X di penyebut ya, ada minus. Nah, berarti di sini kita bisa mengambil ya, ini kan sebenarnya bentuk X tambahannya gini ya kan. Ini kan bersama dengan F dari X plus H ini ya. Dengan Fx-nya sama dengan akar X. Berarti ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan akan mendekati nilai Fx ditambah H kali F aksen X. Ini ya. Jadi di sini X-nya adalah 49, H-nya adalah 1. Nah, di sini. Ya. Berarti ini akan sama dengan apa? Akar 49 ditambah H-nya adalah 1 dikali apa? F aksen X ya. Berarti 1/2 akar 49.
Nah, jadi di sini hasilnya malah bisa merupakan bentuk rasional ya, tidak ada bentuk irasional di sini. Karena akar 49 sama dengan 7. Oke, ini saya teruskan di bawahnya. Berarti ini akar 50 dia mendekati 7 ditambah 1/14 ya. 7 tambah 1/14. Atau ini sama dengan, kalau ini masih bisa dihitung ya, mungkin 7,0711 sekian ya. Nah, jadi di sini saya bisa mengira-ngira bahwa nilai akar 50 itu akan mendekati 7 plus 1/14 dengan menggunakan linearisasi fungsi dari fungsinya adalah fx sama dengan akar x. Tentu saja kalau Anda hitung dengan kalkulator akar 50 mungkin nggak pas gini, tapi ya istilahnya ya kurang lebih sama lah. Mungkin hanya berbeda di desimal kedua dan seterusnya. Oke, lalu bagaimana dengan yang akar pangkat 3 dari 9? Nah, ini kita berarti menggunakan apa fungsinya? Kita akan menggunakan fungsinya berarti akar pangkat 3 ya. Ya, kita misalkan fx ini sama dengan akar pangkat 3 dari x, atau x pangkat sepertiga. Nah, berarti nanti turunannya f aksen x ini adalah sepertiga x pangkat min 2/3, atau ini sama dengan sepertiga dikali, ya kalau pangkat 2/3 berarti dikuadratkan lalu dari akar pangkat 3 ya, berarti akar pangkat 3 dari x kuadrat ini ya. Ya, kalau x pangkat a per b ya, itu menjadi x pangkat a lalu di akar pangkat b. Oke, akar 9 ya, yang mendekati adalah 8. Ini akar pangkat 3 dari 8 plus 1 ya. Ya, ini kebetulan contohnya saya mengambil yang dekat-dekat gitu ya. Nah, ini akan sama dengan ya f dari x plus h gitu ya. Atau mungkin saya langsung saja ya, ini f 8 tambah 1 gini ya. Di 8-nya x, satunya h, ini akan mendekati f8 ditambah 1 dikali f aksen 8. Ya, ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 8 ditambah 1 dikali 1/3 akar pangkat 3 dari 64 ya. Ya, berarti ini berapa? Sama dengan 2 ditambah 1/3 dikali 4 ya. Ya, sama dengan 2 plus 1/12 ya, atau ini sama dengan 2,0833 dan seterusnya. Nah, jadi ini estimasi untuk akar pangkat 3 dari 9. Tentu saja ini bukan nilai yang sangat akurat ya, tapi ya tentunya tidak akan berbeda jauh. Tapi tentu saja di sini Anda hati-hati ya. Anda memilih nilai acuannya itu juga harus yang cukup dekat. Misalnya kalau saya mau mencari akar dari 50, saya menggunakan acuannya 36, ya kejauhan ya. Nah, 36 per 50 jaraknya 14. Tapi kalau menggunakan 49, kemungkinan akan cukup akurat karena cuma berbeda 1. Nah, ini tinggal bagaimana kita memilih acuannya supaya nanti ketemu angka-angka yang lebih akurat. Tentunya semakin besar nilai hanya, itu akan membuat akurasinya semakin berkurang ya. Karena tadi rumus itu muncul dengan asumsi hanya cukup kecil.
Nah, jadi kalau misalkan H itu nilainya itu cukup kecil, maka dia bisa cukup akurat. Tetapi kalau hanya itu cukup besar, ya kemungkinan nilainya malah akan berbeda jauh. Nah, jadi inilah contoh penerapan dari turunan untuk linearisasi fungsi. Dan ini juga nanti akan dipakai di mata kuliah metode numerik. Tentunya dengan konsep yang tingkat lanjut gitu ya. Karena Anda nanti menggunakan yang lain-lain seperti menggunakan deret, mungkin Anda bisa menggunakan turunan mungkin kalau Anda belajar fungsi dua variabel yang mungkin ada dengan parsial dan lain sebagainya. Ya, di sini materi ini diberikan sebagai pengkayaan ya. Artinya Anda punya wawasan bahwa turunan juga ada penerapannya di mata kuliah lain seperti itu. Jadi demikian materi untuk linearisasi fungsi. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.